pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormat Bapak Menteri Kesehatan Pidana, Bapak PLT Dirjen, dan juga Ibu Sekjen, dan tentu saja para PJ kami salah 1 dan 2 dari Bapak yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Haji Samsul Rizal, saya dari LKPM Bangsa, posisinya di Cianjur, Jawa Barat, yang mana beberapa waktu lalu kita kena bencana gempa yang cukup dahsyat, Pak. Sehingga di sini kegiatan pendidikan cukup terhenti cukup lama. Namun pada saat itu urusan pelatihan masih eksis dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang terkena gempa waktu itu. Ibu dan Bapak semua, jenis program yang kita lakukan di Abdi Bangsa itu pendidikan khusus dan pelatihan untuk jenis pendidikan perhotelan, Pak. Jadi dalam program pendidikan perhotelan ini, kalau data yang kami terima dari Forum PLKP itu ada 320 lembaga khusus perhotelan se-Indonesia, Pak. Kami menggunakan standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, itu standar kompetensi lulusan. Dan itu kami menggunakan standar kompetensi yang generik yang menjadi dasar atau standar minimum yang dilakukan oleh khusus dan pelatihan se-Indonesia. Setelah melakukan pembelajaran dengan standar SKL yang sudah ditetapkan, kami melakukan penjaminan mutu, Pak, yaitu dengan sertifikasi kompetensi yang tadi disampaikan Bu Karolin. Ada perkumpulan sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh Kemendikbud, yaitu lembaga sertifikasi kompetensi, Pak. Itu ada 46 lembaga sertifikasi saat ini di Kemendikbud. Itu merupakan quality assurance, penjaminan mutu sebagai bukti ketuntasan belajar. Jadi kalau di formal ada ijazah sebagai bukti tuntas belajar, tapi dalam pendidikan non formal khusus dan pelatihan kita melalui sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Kemudian outcome yang kami hasilkan untuk dari khusus dan pelatihan, termasuk teman-teman di 320 LKP bidang perhotelan, itu tidak hanya bekerja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, Pak. Mereka banyak yang bekerja di luar negeri, di Timur Tengah, dan juga di kapal pesiar Amerika Eropa. Jadi tentu saja kehebatan khusus dan pelatihan ini tidak hanya bisa diserap oleh industri di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, Pak. Walaupun mereka belajar di luar negeri, tapi mereka mengirimkan uangnya ke daerah masing-masing, sehingga meningkatkan IPM daya beli masyarakat dan keluarganya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Tentu saja tadi disampaikan oleh Ibu Depan semua, memang betul outcome khusus itu tidak hanya untuk bekerja, mereka bisa berwirausaha, mereka juga bisa mengembangkan potensi dan pengembangan diri, dan juga pastinya di Direktorat Khusus dan Pelatihan juga membuat inovasi, yaitu mereka yang kursus dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui jalur RPL, dan itu sudah banyak lembaga khusus dan perhotelan yang sudah RPL dengan sekolah tinggi pariwisata di Indonesia. Jadi tentu saja kami harapkan khusus dan pelatihan itu tetap eksis, Pak, dan harapannya dari kami khusus dan pelatihan mempunyai peraturan Permendikbud yang khusus menangani khusus dan pelatihan. Itu yang terpenting ingin kami harapkan, dan supaya khusus dan pelatihan ini tidak hanya diperhatikan juga peningkatan tata kelolanya juga, Pak, yang terpenting adalah peningkatan tenaga pendidik dan kependidikannya. Jadi selama ini kan dulu kalau pendidiknya ada di GTK untuk instruktur khusus, nah sekarang mungkin kurang diperhatikan, atau mungkin perlu adanya peningkatan pendidik untuk instrukturnya juga. Itu saja mungkin, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada panitia. Kami kembalikan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.